Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Pak Andi? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Bu. Nih, Ya, tapi ini ada sedikit yang perlu saya utarakan sebetulnya. ya, monggo silakan Eee, Pak. iya, berkaitan dengan, eee, ya boleh dikatakan bingung saya menghadapi jadwal yang begitu banyak dan melaksanakan tugas yang banyak gitu. Artinya, eee, saya itu masih kurang bagus dalam memanajemen waktu dan mengelola tugas dengan baik. Ada tugas ini, tugas itu, tapi terkadang masih terkendala satu sama lain sih sebetulnya. Apalagi kalau misalnya ada tugas tambahan yang sifatnya dadak gitu ya Bu ya, sifatnya dadak sehingga, eee, saya merasa ada semacam semacam boleh dikatakan itu pertentangan batin gitu. Pengennya mengutamakan anak tapi ini juga tugas sehingga kadang-kadang terbengkelai, apalagi memang perencanaannya masih kurang bagus, belum tertata dengan baik, akhirnya yang seharusnya saya hadir tidak bisa diwakilkan dengan yang lain, pembelajarannya ya juga jadi terbengkalai juga sebetulnya seperti itu. Mhm. Kemudian, eee eee, tujuan dari kita berdiskusi, apa yang ingin diharapkan oleh Pak Andi? Eee, Ini. Harapannya sih Bu dari ini saya bisa paling tidak menemukan semacam gambaran kemudian solusi gimana caranya untuk mengelola waktu, memanajemen waktu dengan baik gitu kan. Kemudian, tidak banyak beban lagi artinya lebih jelas lagi berkaitan dengan manajemen waktu tadi. Oke, Pak Andi, selama ini nih Pak Andi, dalam mengelola waktu, membagi tugas-tugas yang banyak, bagaimana Pak Andi? Selama ini yang sudah Eee, dilakukan? iya, selama ini sih apa ya, Bu, ya, boleh dikatakan karena masih kegiatannya biasa-biasa aja gitu ya, masih bisa tertangani dengan baik. Tapi ketika ini ada tugas tambahan lain yang sifatnya lebih berat, repot juga mengelola waktunya. Terus terang saja ini untuk yang tugas CGP gitu ya, kan waktunya banyak ini, beruntut. Kemudian ada tugas kita harus tetap mengajar, ada tugas di sekolah, kemudian bahkan tugas yang JKP juga kita harus melaksanakan kadang-kadang juga di rumah gitu ya. Ya hari ini bisa membuat jadi semacam untuk mengelola biasanya sih Bu, saya buat jadwal biasanya. Jadwal jadwal itu artinya ini kegiatan hari ini saya mau menggunakan apa gitu, saya mau melaksanakan apa untuk kegiatan hari ini. Jadi membuat jadwal harian gitu. Oh, Hari ini prioritas, hari ini kegiatannya apa, gitu. Biasanya begitu, Bu. Mhm. berarti Pak Andi setiap hari itu seperti membuat jurnal harian yang akan dilaksanakan besok Eee, gitu ya? lebih lebih tepatnya semacam daftar kegiatan untuk hari ini. Oh, daftar Heeh, kegiatan untuk besok. iya. Jadi misalnya saya kegiatannya apa hari ini, nanti kira-kira agenda gitu Oh, ya, Bu, ya. Agenda agenda, kegiatan ini, kemudian paginya apa, siangnya apa, kayak biasanya begitu sih rencana. bisa Eee mhm, bisa dicontohkan misalnya nih, hari ini jadwalnya, hari ini saja seperti oke. apa, Pak? Heeh Misal heeh, pagi ini ada kegiatan ngajar gitu ya, biasa rutinitas ngajar. ada. Kemudian siangnya ada, melatih anak gitu kan, melatih anak untuk persiapan. Ada persiapan itu Bu, untuk Ambil P5-nya bukan belum, P5 itu. Kemudian oh, heeh, kemudian ada kegiatan berikutnya ini rukol berarti saya mmm, pulang kemudian istirahat, rukol. Nanti sore untuk persiapan heeh antar anak ngaji gitu ya Bu ya. Itu jadwal seperti itu diagendakan biasanya untuk kegiatan-kegiatan itu. Mhm. heeh. Berarti Pak Andi mungkin setiap hari membuat seperti agenda, mana kegiatan yang diprioritaskan dari pagi ya, Pak, ya? Iya, Supaya kira-kira begitu Bu. tugasnya itu bisa dilaksanakan dengan baik semua ya? Heeh, Heeh. kira-kira begitu. Tapi Eee, ada masalah sebenarnya. Agenda ketika ketika ada agenda dadak gitu ya, heeh, dadakan, maka, yang sudah tersusun ini jadi kesannya
berantakan itu nantinya. Karena kan misal nih ada tugas tambahan harus mengikuti yang saya tidak tahu teragendakan. Nanti kegiatan yang sudah saya susun itu biasanya tidak terlaksana karena tadi harus melaksanakan kegiatan yang mendadak tadi, itu biasanya begitu. Selama ini kalau ada seperti itu acara dadakan, Pak Andi, mengutamakan yang dadak itu atau bagaimana Gini ya, solusinya yang sudah dilaksanakan mmm, Pak Andi selama ini? Misal ada acara mendadak itu? lihat skala prioritas ya, Bu, ya. Oh, Artinya skala prioritas. selain tadi membuat jadwal harian gitu, agenda Heeh, harian, juga ada skala prioritas. Misalnya kok kegiatan yang dadak tadi atau kegiatan tadi perlu dipentingkan lebih penting gitu, maka mau tidak mau harus saya laksanakan kan, Bu, ya. Kemudian bagaimana agenda yang sudah tersusun itu saya tunda dulu, pending gitu. Ini untuk kegiatan berikutnya yang sekiranya bisa dilaksanakan di lain hari. Contoh untuk kegiatan, pembelajaran mhm. yang sudah rutin harus dilaksanakan, tapi ada tugas lain ya otomatis saya melaksanakan tugas tambahan tadi karena lebih penting misalnya, kemudian, pembelajarannya saya minta bantuan kepada teman untuk melaksanakan titip kegiatan Oh, pembelajaran kayak iya, gitu. Meskipun heeh. saya beri tugas dulu sebetulnya. Iya, tadi berarti misal ya pada saat Pak Andi sedang mengajar, tugas itu hari ini pagi mengajar, Mhm, tiba-tiba ada tugas dadakan, ya, ya, otomatis Pak Andi membutuhkan bantuan. Nah, mhm. bantuan seperti apa, dari siapa itu bantuannya, Pak? Untuk bantuan biasanya saya minta guru kelas 2 Bu, tempat Oh, duduknya di depan saya itu. Jadi oh, yang iya, dekat deh gitu ya. heeh, Kemudian bisa juga guru yang di sebelah guru kelas 4. mhm, Maaf, saya kan guru kelas 4 ya, guru kelas 5 di sebelah tempat guru kelas 5 karena kelasnya berdekatan, biasanya iya, begitu. Guru yang bantuannya di seperti apa, Pak? bantuan Misalnya disuruh apa temannya itu? heeh, bantuannya sih minta lebih kepada menjaga biar kelas itu lebih, tetap kondusif gitu aja sih, Bu. Tugas Iya, saya sudah berikan tugas, nanti biar biar pelaksanaan tugasnya itu tetap tertib, kondisi kelasnya tetap tertib gitu. Kemudian mhm, untuk manajemen waktu juga biar anak itu tidak seenaknya, artinya nanti pada saatnya istirahat, istirahat, pada saatnya pulang, pulang gitu. Jadi kalau ada yang ngontrol, ada yang sebagai apa ya, pelaksana, pendamping, nanti kan mhm, anak-anak juga akan lebih tahu daripada seperti itu. Karena biasanya anak-anak akan, tanya sih Bu kalau ndak ada yang dampingi itu. mhm, Seringnya kayak nyari gitu loh, nyari gurunya di mana kayak gitu, kemudian nanti sering ke kantor kayak gitu. iya. Kalau misalnya sudah ada guru pendampingnya kan mending tanya sama guru yang saya mintai bantuan tadi. Iya, Pak Andi, tadi Ya, kan Pak Andi bisa ya membagi waktu dengan membuat agenda kegiatan, misalnya ada mendadak, Pak Andi bisa memilih mana yang lebih penting mhm, diprioritaskan. Jika ada yang mendadak pada saat mengajar, Pak Andi iya, minta bantuan sama guru, gitu ya, Pak ya. iya, kurang Eee, lebih begitu. menurut Pak Andi, kira-kira, eee, Pak Andi sudah bisa membagi waktu belum seperti itu? Mmm, dari situ sudah ya Bu ya, artinya ketika agenda sudah saya susun pagi harinya, kemudian untuk siangnya ada agenda mendadak misalnya, itu kan berarti sudah bagi waktu. Untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendadak, berarti saya pakai skala prioritas dulu. Kalau Mhm. misalnya bisa diwakilkan, ya diwakilkan, tapi kalau tidak ya berarti nanti saya, menyerahkan surat untuk kegiatan di kelas dengan guru yang lain, kayak gitu. Nah, Minta bantuan. sekarang Pak Andi, rencana Pak Andi bagaimana jika ini loh, seperti ini ada tugas guru penggerak, ada tugas BOS, ada tugas mengajar. Rencana Pak Andi bagaimana untuk menghadapi itu supaya itu tugas-tugas tetap dilaksanakan dengan baik? Mhm, gitu ya, berencana mungkin gini ya, apa, pakai skala prioritas tadi ya, selain Oh ya, pertama menyusun agendanya, gitu kan, mmm, kegiatan.
Jadi saya udah pasang tuh jadwal-jadwal banyak tuh Bu. Di rumah maupun di kantor, itu saya udah pasang tuh jadwalnya kegiatan. Nanti untuk menyusun agenda kegiatan, lebih ke yang kedua mengkomunikasikan kali ya, berkaitan dengan keluarga juga, bahwa ini ada semacam tugas-tugas yang harus saya lalui gitu kan, biar keluarga juga tahu, tidak kaget nanti ketika itu. Kemudian sama teman-teman juga saya sampaikan kepada kepala sekolah, saya minta izin berkaitan dengan tugas. Kemudian mungkin ke apa lagi ya, jika tugasnya mendadak, biasanya sih ya tadi pakai skala prioritas sebetulnya, skala prioritas. Bisa diwakilkan atau tidak. Contoh untuk yang, pembuatan RKS ini karena memang saya bendahara bosnya ya saya harus hadir gitu ya. Maka ya untuk tugas ngajar, saya minta bantuan kepada teman guru kelas lain untuk membantu gitu. Kalau saya boleh tahu, tingkat keberhasilan Pak Andi dalam membagi tugas itu seperti apa, Pak? Pakai skala gitu ya Bu ya? Iya, tingkat Mhm. keberhasilannya pakai skala kalau sampai 100 deh, 10 aja ya, 1 sampai 10, keberhasilannya dalam skala berapa itu? Kalau saya menilai sendiri sih masih di angka 7 kali ya. Ya, masih di angka 7 artinya ya belum maksimal dalam manajemen waktunya, tapi paling tidak ya sudah tidak tidak mengesampingkan tugas-tugas. Jadi semua tugas tetap ter-cover Mhm, meskipun memang belum maksimal. Ya. ya. Pak Andi, komitmen Bapak untuk melaksanakan tadi banyak tugas, komitmennya apa? Supaya tugas-tugas Pak Andi itu dapat diselesaikan dengan baik tanpa mengganggu ya tugas-tugas satunya. Yang Ya, pertama bahwa saya ingin itu semua tugas dilaksanakan dengan baik, terutama yang berkaitan dengan pembelajaran. Karena tugas utama saya adalah sebagai guru, itu berkaitan dengan pembelajaran ya Bu ya. Sedangkan tugas-tugas tambahan, karena itu juga merupakan tugas dan kewajiban saya juga, maka saya tetap akan laksanakan. Cuman kembali lagi prioritas utamanya ya pembelajaran. Jika memang tidak bisa dilaksanakan dua-duanya dalam waktu yang bersamaan, maka saya kan harus milih. Itu pakai pakai prioritas berarti ya. Artinya saya tidak bisa mewakilkan ya saya gunakan minta bantuan teman untuk pelaksanaan. Kira-kira begitu. iya. Eee, tindak lanjutnya bagaimana, Pak? Setelah mungkin Bapak mungkin minta bantuan sama temen, karena ada 2 acara kan minta bantuan. Tindak lanjutnya seperti apa, Pak? Hmm, tindak lanjutnya sering komunikasi mungkin Bu ya. Artinya tetap menjaga menjalin komunikasi yang baik gitu. Kemudian kalau misalnya saya bisa melaksanakan tugas, saya laksanakan tugas sendiri. Tindak lanjutnya ke depan ya, eee, karena ini dalam hubungan satu sekolah, saling membutuhkan, maka otomatis saya harus menjaga hubungan baik juga dengan guru-guru yang lain karena kita Iya, saling membutuhkan. Ya, iya, kolaborasi ya, Pak. ya betul Iya, Bu. Pak Andi, bagaimana perasaannya sekarang setelah kita mengobrol? Mmm, terima kasih Bu. Iya, Artinya ada jenengan jadi kita dalam berobrolan ini saya jadi ingat lagi berarti, ternyata bukan hanya kita membuat agenda, tapi juga ada kegiatan-kegiatan lain berkaitan dengan tadi memasang jadwalnya gitu. Saya lupa tadi bahwa saya juga mau memasang jadwal itu kegiatan. Oh dia, kemudian tetap harus berkolaborasi. Ternyata alternatif-alternatif itu menjadi pilihan yang bisa saya laksanakan untuk tetap menjaga bahwa tugas saya bisa terlaksana dengan baik iya, semuanya. Ya. iya. Mmm, refleksi ya, Pak Andi, ya. Bagaimana perasaan, setelah di-coaching ini? Iya, saya menjadi lebih senang. Senangnya gini, satu saya mendapatkan solusi dan alternatif. Ternyata runtutannya jadi lebih jelas gitu. Saya lebih jelas lagi. Senang karena
saya lebih punya gambaran yang lebih jelas berkaitan dengan apa yang harus saya lakukan. Yang kedua, saya jadi plong. Bebannya tadi yang kayak gimana ya, kayak gitu kan. Sekarang menjadi, oh ternyata cara mengurainya begini dari awal, dari akhir gitu. Kemudian itu begini. Ya, terima kasih sekali perasaan saya yang pertama tadi awalnya masih gimana ya gitu. Sekarang menjadi lebih plong, lebih santai. Sudah tahu, oh ketika seperti ini saya harus melakukan itu. Kira-kira begini, prioritasnya begini. Insya Allah. Makasih Bu. Ya, Alhamdulillah ya Pak Andi ya, ya karena Bu. waktunya sudah terbatas, nanti bisa sharing-sharing lagi di lain Oke, kali. sama-sama Bu. Makasih. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum.